Oke, nah teman-teman, tentu di dalam dunia pekerjaan gitu ya, saat ini tuh sangat dinamis ya, baik itu dalam bentuk pekerjaannya, dalam hubungannya gitu ya. Nah, berkaitan dengan tugas, tentu teman-teman juga pasti pernah nih, setidaknya pernah mengalami hal-hal seperti ini gitu ya. Yang pertama adalah tertekan gitu ya, apalagi tugas-tugasnya itu butuh cepat, dadakan. Terus sedangkan teman-teman juga banyak pekerjaan yang belum selesai sehingga teman-teman merasa tertekan gitu ya. Yang kedua adalah bingung. Bingungnya apa? Bingungnya tuh kira-kira kita mau mulai dari mana gitu ya pekerjaannya gitu. Apalagi kalau misalkan atasan kita meminta kita untuk menyelesaikan itu dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan tempo secepat-cepatnya gitu ya. Nah, artinya kita kebingungan gitu ya untuk mengerjakannya yang mana nih gitu. Yang ketiga adalah merasa tidak sesuai dengan job desk. Artinya gini, pernah nggak sih teman-teman, kayaknya kerjaan ini bukan kerjaan saya deh, tapi kok dikasihnya ke saya ya? Padahal ada orang yang memang job desk-nya itu memang sesuai gitu, tapi kenapa dikasihnya itu kepada saya lagi, saya lagi? Yang selanjutnya adalah, ya akhirnya apa yang terjadi? Teman-teman merasa stres gitu ya, merasa tidak nyaman, merasa kelelahan, kecapean gitu ya untuk mengerjakan semua tugas-tugas yang memang harus diselesaikan dalam waktu yang cepat gitu. Ada fakta menarik teman-teman. Menurut ini menurut dari data dari American Psychological Association ya. Jadi ada dua faktor utama yang berkontribusi terhadap stres di tempat kerja. Yang pertama adalah ini 31% ekspektasi kerja yang tidak jelas itu berkontribusi terhadap diri kita gitu ya, terhadap stres kita di dalam lingkungan tempat kerja kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah 48% pekerja menyebutkan ekspektasi yang tidak realistis nih ya sebagai sumber stres di tempat kerja, dan ini pada tahun 2021. Artinya ini sangat tinggi ya, 48% mereka menyatakan bahwa stres di tempat kerjanya itu gara-gara ekspektasi kerja yang tidak realistis. Kira-kira apa dampaknya? Nah, ini ada beberapa dampak yang dengan dari sumber yang sama gitu ya, dari American Psychological Association. Jadi, menurut apa? Itu 26% itu menurunkan motivasi. Lalu 21% itu tidak dapat fokus, 19% itu kurangnya usaha di tempat kerja, 18% itu penurunan produktivitas. Nah, ini 17% merasakan ingin resign. Nah, di sini siapa yang ingin resign? Saat ini mungkin sedang sedang kepikiran gitu ya untuk resign gara-gara stres gitu ya. Merasa mudah marah itu 15%, dan menariknya di sini ada 20% tidak berdampak negatif ketika dia itu merasa stres. Itu menurut dari American Psychological Association. Nah, ada data yang lainnya itu dari Institut Stres Amerika. Itu tuh dampak stres itu menyebabkan mereka itu sakit punggung. Ya, encok gitu ya di belakang gitu ya. Cukup banyak 30% ya sakit punggung, lalu 28% itu tadi tertekan gitu ya, merasa tertekan dengan pekerjaan yang begitu banyak luar biasa. Lalu 20% itu merasa kelelahan nih. Dan yang terakhir adalah 13% itu merasa sakit kepala atau migrain gitu ya. Nah, teman-teman, setelah kita tahu ya dampak stres ya karena gara-gara instruksi kerja yang nggak clear, ekspektasi yang tidak sesuai gitu ya, itu kita penting banget nih teman-teman untuk memahami bagaimana ya untuk bisa menurunkan stres ini gitu ya di tempat kerja. Nah, salah satu akar permasalahannya adalah tadi kebingungan gitu ya, yang memang muncul dari pekerjaan yang nggak clear, nggak jelas gitu ya. Apalagi dengan ekspektasi pekerjaan yang nggak jelas juga gitu ya. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya adalah berdampak signifikan terhadap kinerja kita, begitupun dengan kesejahteraan kita, teman-teman. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi yang tadi, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan? Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengenal yang namanya Lean dan juga Task Execution. Jadi di sini kita akan bagaimana sih untuk strategi ya, strategi yang efektif dalam mengelola dan juga meminimalisir
stres kerja. Sudah siap untuk bahas lebih dalam? Yuk kita bahas.